panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan lupakan nyata lalu. Aruna dengan mata memandang. Amin. Berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Lupakan yang tak lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Yes. Berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Mari Arona, ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Yes. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerja. Ku mau setia dan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku, dalamku, dalamku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau akan menyempurnakan langkah kami. Pesan itu begitu kuat Bapak Ibu Saudara sekalian bagi Arauna. Siapalah kita tanpa Tuhan? Dia akan menyempurnakan langkah hidupmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratku. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratku. Takkan melepaskan cahaya bagimu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Shalom, salam sejahtera buat semua jemaat GBI Arauna dan semua pemirsa, subscriber dari GBI Arauna YouTube channel ini yang lagi mengikuti ibadah pada hari ini. Senang bisa bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian semuanya. Saya berdoa kondisi Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal yang saya beri judul kekhawatiran. Sebenarnya ini merupakan rangkaian dari khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya menceritakan mengenai mengatasi goncangan hidup. Nah, di situ saya ada berikan 3 hal yang kita harus pegang ketika kita mengalami goncangan. Yang pertama mengenai kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan, harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus buat planning yang jelas, yang matang. Nah, yang ketiga, kita harus cari penasihat-penasihat yang
menyertai kita dalam perjalanan itu. Ini saya alami sendiri, makanya saya sharing kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Namun kelanjutannya itu dalam perjalanan hidup kita mengatasi itu, biasanya kita tidak luput dari satu hal yang namanya khawatir. Saya pribadi dalam menjalani kehidupan saya, ya hal-hal khawatir ini juga sering muncul. Meskipun kita sudah belajar mengenai bagaimana kita bisa mengatasi, kita punya iman, kita punya kepercayaan, semua rencana kita, semua apa yang kita sudah jalani, tetap saja itu ada hal-hal yang namanya kekhawatiran. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa hidup kita itu akan selalu ada kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu peperangan seumur hidup. Dia akan datang dan dia akan pergi. Jadi tidak akan pernah dia hilang. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus hidup dengan sedikit kekhawatiran atau yang saya sebut fewer worry. Jadi hidup masalah khawatir ini kita harus hidup secara minimalis. Jadi kita harus buat seminimalis mungkin. Ya, jadi bukan cuma rumah yang bisa minimalis, tapi khawatir juga harus kita minimalis. Nah, bagaimana rahasianya nanti saya akan sharing lewat kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu matematika kehidupan. Ya, ada rumusannya. Yaitu, coba Bapak Ibu renungkan ya. Lebih banyak khawatir atau lot of worry itu equal atau sama dengan lebih sedikit bahagia atau less of happiness or joyful. Tidak peduli seberapa besar kita punya harta yang kita miliki, begitu kita punya banyak khawatir dalam hidup kita itu akan lebih sedikit bahagianya. Sebaliknya kalau misalnya lebih sedikit khawatirnya, itu akan sama dengan lebih banyak bahagianya. Dan kalau Bapak Ibu tidak khawatir, itu akan sama dengan yang namanya berbahagia. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya hidup bahagia ya itu tadi kita harus mengurangi atau meminimalis yang namanya khawatir. Coba Bapak Ibu renungkan nanti kalau sudah selesai ibadah, pulang renungkan apa yang saya sampaikan ini. Karena saya renungkan benar juga apa yang matematika kehidupan ini katakan seperti itu ya. Nah sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya khawatir ini. Atau kita bisa meminimalis dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi yang namanya khawatir ini. Nah kita buka di firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Nah di situ dikatakan seperti ini, saya akan bacakan ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat terakhir, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Saya akan bahas satu persatu ayatnya, kita akan coba renungkan dan belajar sama-sama ayat per ayat ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena
pendengaran akan firman Tuhan itu membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran itu firman Tuhan katakan itu akan memberkatkan kita semua. Ayat 6 berkata begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di ayat ini Tuhan mau kita itu punya sikap hidup yang rendah hati. Ya. Apa hubungannya rendah hati dengan khawatir? Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ke-7 Tuhan minta kita serahkan kekhawatiran. Jadi ada korelasi atau hubungan. Kenapa Tuhan suruh kita merendahkan diri supaya kita bisa tidak khawatir seperti itu atau mengurangi kekhawatiran. Jadi apa hubungannya? Nah, orang yang rendah hati itu tidak gampang khawatir. Ya, atau dengan kata lain, orang yang rendah hati atau tidak sombong atau tidak angkuh itu bisa membatasi kekhawatirannya sendiri. Sehingga kekhawatiran itu tidak sampai berlebihan. Kenapa bisa? Apa hubungannya? Ketika kita rendah hati, khawatir kita lebih sedikit. Nah, orang yang rendah hati itu biasanya dia tidak kepo dengan hidupnya orang lain. Atau dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Jadi worry-nya itu bisa dia minimalis. Ya. Sebenarnya di dalam dunia ini kekhawatiran itu ada kekhawatiran yang sah. Yang memang patut untuk kita khawatir. Tapi banyak di luar itu ada kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Nah, biasanya orang yang tinggi hati itu akan terjebak di dalam kekhawatiran yang tidak perlu ini. Tetapi orang yang rendah hati itu dia akan bisa meminimalisir itu. Contoh misalnya nih, orang yang tinggi hati itu biasa kadang-kadang dia suka berpikir begini, kok itu yang di sana dia kok bisa punya ini, bisa punya itu, kok saya nggak bisa punya. Dalam kehidupan pribadi saya juga sama. Kok teman saya itu yang usahanya satu tempat dengan saya, kok dia bisa sebesar itu ya, sudah besar begini, sudah sebesar itu, kok kapan ya saya bisa ya, kapan nih? Padahal itu kan sebenarnya sesuatu yang membuat kita sedikit terjebak di dalam tinggi hati. Karena kita tidak sadar akan hal itu. Kita merasa itu biasa, tapi sebenarnya itu adalah benih-benih untuk seseorang untuk tinggi hati. Akhirnya akibatnya apa? Dia banyak memikirkan hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Fokus saja sama apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini. Itulah sebabnya makanya kenapa orang yang tinggi hati itu sering terjebak sama khawatir yang tidak perlu. Ya. Hidupnya jadi tidak happy. Kenapa? Karena concernnya terlalu banyak. Dia tidak fokus sama hidup dan dirinya sendiri. Ya. Dia tidak sehat juga imannya. Makanya hidupnya itu penuh dengan komplikasi dan akhirnya membuat hidupnya kompleks. Akhirnya dia ribet sendiri, akhirnya dia pusing sendiri dan akhirnya dia jadi khawatir. Seperti itu. Jadi rendah hati ini perlu kita miliki dalam hati kita. Bukan berarti kita sudah percaya sama Tuhan, bahkan mungkin sudah sharing firman Tuhan, bahkan sudah jadi pendeta, hamba Tuhan, terus habis itu kita lepas dari ini. Tidak. Kadang-kadang kita masih suka sedikit terjebak di dalam yang namanya tinggi hati. Cuman saya bersyukur ketika kita melekat sama Tuhan, biasanya Tuhan selalu tegur. Nah itu yang saya suka ketika kita bersandar sama Tuhan. Makanya tidak sampai kita kebablasan. Seperti itu. Nah, kenapa kita perlu untuk meminimalisir dulu kekhawatiran, khususnya yang tidak perlu ini. Karena kita ini hidup di dalam yang namanya peperangan rohani. Ya, dalam peperangan rohani. Makanya kita masih ada banyak hal-hal lain yang akan membuat kita untuk masuk dalam kekhawatiran. Jadi kalau kita tidak punya sikap rendah hati, ini yang namanya kekhawatiran yang tidak perlu ini akan semakin menambah kita punya beban hidup. Jadi poin pertama yang saya perlu tegasin di sini di dalam ayat yang ke-6 ini adalah bahwa kita perlu menjadi orang yang rendah hati supaya khawatir kita betul-betul khawatir yang seperlunya.
khawatir yang sah dan yang tidak berlebihan. Ya, itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, masuk ke ayat yang ke-7, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita punya khawatir itu sudah seperlunya, sudah yang sah, yang betul-betul penting, yang memang betul kita perlu serahkan sama Tuhan. Tuhan katakan bahwa bukan berarti setelah sudah kita hanya perlu khawatir seperlunya saja, terus habis itu selesai. Tuhan minta kita serahkan sama Tuhan. Jadi kalau kita masih bawa yang tidak perlu, waktu mau masuk serahkan sama Tuhan itu terlalu banyak beban yang kita mesti bawa. Makanya Tuhan minta disortir dulu, di-scrap dulu lewat kerendahan hati. Kata serahkan di dalam ayat yang 7 tadi, itu adalah sebuah kata kerja aktif. Kata kerja yang energik. Jadi Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata serahkan itu bukan berarti Tuhan saya serahkan saya punya kekhawatiran. Saya serahkan saya punya pergumulan ini, pergumulan itu. Hanya seperti itu, tidak. Tuhan mau kita betul-betul serahkan dengan seluruh tenaga. Kata serahkan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya cast. Cast your worry on God, on Jesus. Kata cast ini kalau Bapak Ibu perhatikan, itu artinya kita melempar. Melemparnya bukan melempar cuman lempar biasa begini, tapi melempar dengan sekuat tenaga. Kalau kita sering mancing, kita sering namanya cast itu ya, casting. Mancing kan banyak jenis, ada casting lah, ada yang jigging, macam-macam. Kebetulan saya hobinya dulu hobi mancing, jadi saya tahu. Casting itu ketika kita mengcasting, melempar kita punya umpan, itu kita akan lempar dengan sekuat tenaga karena kita mau supaya itu dia jauh sejauh mungkin yang kita bisa dapatkan umpan kita itu dilempar. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Atau mungkin pada saat kita melempar jala. Bapak Ibu kalau pernah lihat orang melempar jala, dia kalau melempar itu dia ambil ancang-ancang dulu baru dia lempar. Nah itu lemparnya betul-betul harus sempurna. Supaya apa? Jalannya terbuka semua. Kalau kita lempar asal-asalan, jalannya tidak terbuka. Terbukanya mungkin separuh, seperempat. Nggak bisa full dia terbuka. Saya suka nonton itu orang yang lempar jala. Kadang-kadang luar biasa. Dia terbuka sempurna, bulat begitu. Jadi betul-betul lempar harus dengan segenap tenaga kita. Sama seperti kita melempar kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ketika kita lempar kepada Tuhan itu kekhawatirannya kita, serahkan itu, kita harus melawan gravitasi untuk sampai ke atas, benar nggak? Pada saat kita mau melawan gravitasi itu, ya kita harus betul-betul full melempar ke atas segala kekuatan itu. Caranya bagaimana? Ya kita harus masuk sama ke dalam hadirat Tuhan. Bawa kita punya kekuatan itu dalam doa, tapi bukan doa salah-salan, harus betul-betul sungguh-sungguh. Fokus, karena kalau enggak kita tidak akan bisa melepas kekuatan kita kepada Tuhan. Kalau kita cuma masuk hadirat Tuhan itu cuma masuk sebentar, tidak rasa apa-apa, terus habis itu keluar masih juga tetap khawatir. Enggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul kita kalau masuk hadirat Tuhan harus betul-betul dengan segenap hati, ya segenap pikiran harus kita curahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini sebenarnya sudah mendukung kita untuk khawatir. Mendukung kita untuk terus tertekan. Jadi kalau kita tidak lawan dengan hidup doa yang benar, masuk hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu khawatir kita nggak bisa hilang. Pengalaman saya juga seperti itu. Pada saat kita betul-betul cari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, itu beban kita terangkat, beban kita Tuhan angkat benar-benar. Jadi bila perlu kalau kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu, jangan keluar sebelum Tuhan angkat kita punya beban, angkat kita punya khawatir dalam hidupnya kita. Dan kita harus percaya. Kadang-kadang orang kalau saya perhatikan itu mereka kayak, aduh bisa nggak ya Tuhan angkat ini ya? Kadang-kadang nggak percaya. Padahal di ayat yang ke-7b itu dikatakan, sebab Ia
yang memelihara kamu. Because He cares for you. Tuhan peduli sama kita. Cuma kadang-kadang kita tidak menganggap itu sebagai hal yang serius, yang sungguh-sungguh. Makanya kita kalau masuk itu tuh asal-asalan. Rasa-rasa kayaknya kok enggak. Saya ingat sekali apa yang Pak Gembala dan Bu Gembala selalu ingatin. Kita punya perasaan itu harus mengikuti tindakannya kita. Jangan dibalik. Tindakan kita ngikuti kita punya perasaan. Jadi kalau kita rasa kurang ini ya akhirnya enggak jadi. Enggak bisa begitu. Kita harus bawa kita punya perasaan ini ngikutin. Meskipun mungkin tidak rasa tapi kita harus putuskan tindakan kita. Kita mau tetap masuk hadirat Tuhan, mau doa dengan sungguh-sungguh, betul-betul full. Saya yakin kita akan dapatkan itu. Karena pada Tuhan janjikan bahwa Dia peduli sama kita. Kata peduli ini yang membuat kekristenan itu begitu luar biasa. Tuhan itu dalam kekristenan itu personal. Makanya kita panggil Dia Bapa. Dalam kisah penciptaan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Itu hanya dengan bersabda. Tidak ada Dia keluar keringat atau apa, tidak ada. Dia hanya bersabda, semuanya jadi. Tapi untuk kita manusia yang sudah begitu bandel, akhirnya jatuh dalam dosa, dan Tuhan harus tolong, Tuhan harus selamatkan, Dia tidak cuma sekedar bersabda. Dia harus melakukan sesuatu. Dia turun ke dunia dalam bentuk manusia, jadi bayi lahir di palungan yang nama Tuhan Yesus. Kemudian 33 tahun dia di dunia ini harus disalibkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan setelah itu dia naik ke surga. Itu semua pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kalau kita masih tidak percaya bahwa Tuhan itu peduli sama kita, Tuhan itu bisa tolong kita, kita sendiri yang rugi sebenarnya. Jadi iman kita itu harus betul-betul sebesar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya kita yang begitu luar biasa. Kita kadang-kadang masih mau coba-coba ketika cari Tuhan. Ya, jangan coba-coba, tidak ada yang namanya trial and error dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita pasti ketemu Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita masuk cari Tuhan, kita ketemu ular, kita ketemu setan. Ya, tidak mungkin. Orang berdosa pun yang sudah berbuat dosa seperti pemungut cukai apa ketika dia datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan terima. Apalagi kita yang sudah jadi anaknya. Ya memang kadang-kadang kita bandel, tapi ketika kita datang Tuhan terima kita. Yang penting kita jangan munafik. Nah kalau sama orang munafik, Tuhan itu suka berbelat-belit. Ya, jadi yang penting hati kita hancur remuk, hati kita tulus datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan terima kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Kita nggak akan ketemu ular, nggak akan ketemu hantu, kita akan ketemu Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi poin kedua di sini bahwa ketika kita sudah meminimalisir kita punya kekhawatiran lewat kerendahan hati yang kita punya, berikutnya adalah kita bawa kekhawatiran kita itu, kita serahkan kepada Tuhan dengan apa? Dengan doa yang sungguh-sungguh dan punya iman yang teguh. Karena apa? Karena roh khawatir itu tidak bisa dihadapi kalau tidak kita sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya dengan pikiran positif. Oh ya gak apa-apa, saya lewati keadaan ini, saya berpikir positif, saya pasti akan bisa lewati ini. Gak bisa. Kamu harus bawa dia khawatir ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang minta supaya kita serahkan. Jadi tidak bisa akan hilang begitu aja dengan pikiran, oh saya positif aja, pasti saya akan. Enggak bisa. Serahkan sama Tuhan, kita berjalan, Tuhan yang tuntun kita. Ayat yang berikut adalah ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ayat 8 ini mau berbicara sama kita bahwa begitu banyak godaan atau begitu banyak hal yang
iblis kerjakan untuk bisa memperlambat kita atau bisa menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Jadi kalau poin 1 dan 2 itu tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin sulit. Karena iblis itu, dia di ayat ini katakan bahwa dia berjalan berkeliling loh. Dia tuh nyari mangsa terus. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ini akan semakin sulit. Kita sungguh-sungguh pun kadang-kadang masih ada dihalangi sama si iblis. Makanya faktor peperangan rohani untuk kita mau serahkan kekuatan kita itu juga butuh energi, butuh usaha. Karena iblis itu berusaha terus untuk menghalangi kita. Dia tidak mau kita untuk datang sama Tuhan. Sampai kadang-kadang Tuhan itu dia fitnah juga. Ya, Tuhan selalu yang jadi kambing hitam. Contohlah misalnya, Tuhan kenapa kasih saya penyakit? Tuhan tidak pernah kasih penyakit loh. Tuhan kenapa buat papa mama saya cerai? Tuhan tidak pernah buat suami istri itu bercerai. Tuhan sendiri itu sangat membenci perceraian. Kalau kita baca di Maleaki itu Tuhan tegur semua orang Israel yang saat itu lagi kawin cerai dan berzina. Tuhan benci itu. Jadi bukan dari Tuhan. Semua itu adalah peran si iblis. Karena dia berjalan terus setiap hari mencari. Ya, ada juga ketika kita temui ada orang Kristen bawa lari uang. Sudah kita percayakan, ternyata kabur. Sudah kita percaya untuk bantu kita ini, ternyata semuanya enggak ada. Terus kita bilang, memang orang Kristen kayak gitu. Pelayanan lagi di gereja. Sudah pelayanan, larikan lagi kita punya uang. Akhirnya apa? Kita, yang jadi kambing hitam siapa? Tuhan kan? Tuhan yang disalahkan. Enggak Kristenan, enggak gereja-gerejaan. Padahal ini siapa yang berbuat, siapa yang kena getahnya. Nah itu yang kita perlu pikirkan bahwa ada di balik layar itu peran dari si iblis. Peperangan rohani itu setiap hari kita akan dapatin. Ya, cuman ada hal yang perlu kita ketahui dan menurut saya kita perlu pegang ini dalam hidupnya kita. Bahwa semua di balik layar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sempurna, semua yang lagi dipuji. Jadi semua hal yang baik, all the perfect gifts, itu datangnya dari Tuhan, Bapa segala terang. Bapak Ibu coba buka di Yakobus 1 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua itu yang baik, semua yang mulia itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi kalau tidak dari sana itu bukan dari Tuhan. Itu yang kita perlu pegang. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu sesuatu yang menurut saya agak konyol. Dan harusnya kita pegang kebenaran ini supaya kita jangan sampai salah. Nah, sebaliknya semua yang jahat, semua yang jelek, semua yang negatif, semua yang kutuk, semua yang mati, semua yang dosa, semua yang bunuh, semua yang jijik, semua yang najis, semua yang gak patut dipuji, dan bahkan dibicara pun tidak patut dibicarakan, itu semua datangnya dari si jahat. Jadi pegang dua hal ini dalam hidupnya kita. Jangan sampai kita salah. Nah, akhirnya apa? Kita jadi makin menjauh sama Tuhan. Itu yang rugi kita sendiri. Tuhan sih gak rugi. Tuhan gak butuh. Di fitnah pun dia tidak ada masalah. Sebenarnya yang ruginya kita. Ya, jadi ada roh-roh jahat di udara yang berusaha terus untuk membuat kita terus jauh sama Tuhan. Terus tidak bisa fokus, terus khawatir dan sebagainya. Itu yang perlu kita, gangguan-gangguan itu yang perlu kita bawa dalam doa, sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya kita bisa lewati itu. Kadang memang berat ya dalam hidup saya, kadang-kadang saya sampai kalau pada satu titik kita betul-betul lemah, itu rasanya kok hidup ini kok berat sekali. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk
Aduh, kita plong itu enak sekali. Dan saya dalam perjalanan hidup saya ini banyak sekali hal demi hal Tuhan kerjakan sampai ya itulah yang buat iman kita makin hari makin bertumbuh, makin naik kelas lah kata orang naik kelas. Nah itu yang saya suka sekali, kita jangan sampai kita lepaskan Tuhan sebagai pegang hidupnya kita. Ya. Nah, saya akan sampaikan juga supaya jadi sebuah pengetahuan buat Bapak Ibu, suatu kebenaran juga buat Bapak Ibu bahwa pekerjaan iblis itu apa sebenarnya? Kalau kita pernah baca kan di Injil Yohanes, Tuhan berkata bahwa pencuri itu datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, si pencuri ini adalah gambaran lain daripada si iblis. Jadi 3 hal yang iblis kerjakan dalam dunia ini kepada kita manusia itu 3 ini. Ya, 3 rencana paling muktahir yang dia akan jalankan dalam hidupnya kita. Kenapa saya perlu jelas ini supaya Bapak Ibu paham bahwa kita di sini peperangannya besar. Yang paling pertama, yang paling nomor wahid itu sebenarnya tugasnya iblis di dunia ini atau setan di dunia ini adalah untuk membinasakan. Itu tujuan akhirnya dia. Membinasakan manusia. Bukan untuk menakut-takuti di rumah hantu. Jadi kalau ada saat ini mungkin remaja atau anak-anak yang masih suka takut sama ini ya, itu sebenarnya bukan tujuan iblis. Itu cuma gangguan atau distractionnya yang iblis lakukan dalam hidupnya kita. Jadi itu level paling bawah lah. Tidak ada itu kekuatannya sama sekali, bukan itu. Ya, jadi pekerjaan paling pertama itu adalah paling utama dan nomor wahid yang iblis punya dalam agendanya si iblis atau si setan itu membinasakan. Apa itu membinasakan? Menghalang-halangi seseorang dari jalan keselamatan. Membuat orang itu terpisah selama-lamanya dari Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan yang memberitakan ini. Bulan ini topiknya banyak mengenai bagaimana kita memberitakan. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa itu bisa tersamakan. Jangan sampai terhilang. Ya. Dan pada saat kita mau lakukan itu tidak gampang. Ada banyak kejadian-kejadian bahwa ketika kita mau ajak orang ke gereja atau mau menginjili seseorang, itu ada saja halangan-halangan. Entah orang itu sakit lah atau kecelakaan mungkin, atau berbagai macam hal lah bisa terjadi ketika kita mau bawa orang itu datang kepada Tuhan. Ya itu semua di balik layar itu ya pasti kerjanya si iblis, kerjaan si setan, karena dia memang berusaha keras supaya jangan sampai orang itu bisa datang sama Tuhan. Ya memang pilihannya ada pada orang itu, tapi jangan salah peran serta si iblis di dalam menghalangi itu yang perlu kita doakan. Itu yang perlu kita bawa ke dalam doa supaya apa? Supaya orang itu bisa selamat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah membunuh. Nah, kalau dia tidak bisa membinasakan, dia akan coba untuk membunuh. Membunuh ini maksudnya iblis selalu ingin membuat sesuatu yang dari Tuhan di hidup kita itu mati secara prematur. Bisa nyawa kita juga bisa. Jadi jadi iblis itu kalau dia bisa bunuh kita sekarang, dia bisa bunuh ya dia bunuh. Entah dia mau buat apa dalam misalnya pola hidup kita tidak bagus, ya iblis berusaha untuk menyeret kita ke sana. Pola hidup kita nggak bagus, pola makan kita nggak bagus, akhirnya apa? Kita meninggal karena penyakit. Nah, semua cara itu iblis lakukan supaya kita bisa mati. Meskipun pada saat kita mati kita tetap diterima dalam kekekalan. Kenapa? Karena kita sudah percaya Tuhan. Tapi dia bisa buat kita punya nyawa sesegera mungkin hilang. Apalagi untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Waduh, itu dia paling cari nomor 1. Makanya orang-orang seperti hamba Tuhan itu perlu kita doakan. Karena dia pasti dalam hidupnya itu serangannya pasti banyak. Nah itu yang perlu kita
tahu apa yang iblis mau kerjakan. Bukan cuma nyawa yang bisa mati prematur. Dia juga bisa buat kita punya friendship, mati prematur. Kita punya kongsian mungkin dengan rekan usaha kita juga mati prematur. Karena iblis itu kan dia suka menabur benih perpecahan. Ya. Jadi dia menghalangi orang itu kalau bisa secepat mungkin habis. Ya, dia bisa membunuh apa saja dalam hidupnya kita. Jadi kalau dia tidak bisa membinasakan kita karena kita sudah milik Tuhan, dia akan berusaha secepat mungkin mematikan apa semua yang ada dalam, termasuk potensi hidupnya kita, potensi dirinya kita. Kalau dia bisa matikan, dia matikan. Karena ingat, semua hal yang jelek, semua yang jijik dan segala macam yang tidak kudus, itu semua bisa dia pakai untuk hancurkan hidupnya kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu paling ringan. Rencana dia yaitu mencuri. Nah, mencuri ini, kalau dia tidak bisa binasakan, kalau dia tidak bisa bunuh apalagi binasakan, ya minimal dia bisa mencuri. Anything better than nothing lah katanya iblis seperti itu. Ya lebih baik adalah yang saya bisa kerjakan daripada saya tidak dapat apa-apa dari orang ini. Ya, itu bisa saja kesehatan, dia bisa curi, itu bisa saja damai sejahtera, itu bisa saja sukacita. Kalau kita perhatikan di dalam rumahnya kita itu kan kadang-kadang semuanya fine-fine aja, oke-oke aja, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian dalam rumahnya kita, semuanya aman-amannya. Oh, tiba-tiba bisa hilang damai sejahtera. Si A bisa bertengkar dengan si D, kemudian si istri bisa kadang-kadang salah paham dengan si suami. Ya, dikacaukan saja suasana rumah itu. Nah, itu semua kerjanya iblis. Jadi ketika hal itu seperti itu terjadi, ya sebagai kepala keluarga, tentunya suami perlu ajak keluarga untuk sama-sama buat mesbah doa. Ya, itu penting sebagai imam. Penting kalau misalnya kepala keluarga nggak ada, ya mungkin istrinya, bahkan anak-anakmu sebenarnya bisa kalau dia mau ajak untuk bangun mesbah doa. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, ya suasana rumah jadi adem. Kembali muncul damai sejahtera, sukacita, bukan karena AC, tapi memang karena damai sejahtera yang ada dalam hatinya kita itu muncul seperti itu. Nah, dia juga bisa mencuri uang, juga bisa. Mencuri uang maksudnya gini, iblis itu bisa bekerja lewat apa saja. Korupsi dalam perusahaannya kita misalnya terjadi, itu juga kan adalah apa yang iblis mau kerjakan lewat tangan-tangan jahil orang-orang yang kedagingan dan orang-orang yang berlumuran dosa. Itu juga kerjanya si iblis loh. Jangan pikir korupsi itu bukan kerjanya setan, itu kerjanya setan. Karena pikiran orang itu sudah nggak benar, sudah dihasut sama si iblis dan sebagainya. Jadi begitu banyak kerjanya si iblis ini yang kita harus waspadai. Dan saya sharing seperti ini bukan berarti bahwa kita tiap hari sibuk dengan peperangan. Enggak, nanti kita enggak bisa kerja yang lain. Bukan, maksudnya ini sebagai satu kebenaran yang saya perlu sampaikan kepada Ibu supaya Bapak Ibu juga tahu. Bahwa si iblis itu bekerja. Kita fokus saja sama Tuhan. Jangan khawatir kita sebentar nanti mau dibunuh dan segala macam, enggak. Setiap hari juga kita di cover atau ditutupi oleh darah Yesus. Dia yang selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Nah itu yang penting kita perlu yang namanya hidup takut akan Tuhan. Bangun mesbah doa, masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Kita bisa terlindungi dari serangan-serangan si jahat. Ya. Nah, ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-9. Nah, di situ dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 9 ini berkata bahwa ketika kita mau menang terhadap kekuatan kita harus lawan si iblisnya. Nah cuman
pada saat kita lawan si iblis ini, ya kita perlu lawan dengan kekhawatiran yang minimalis. Maksudnya kita kalau lawan iblis terus kita sendiri dipenuhi dengan berbagai beban yang tadi saya jelasin di poin pertama tadi. Waduh, kayaknya kok susah kita mau melawan dia itu. Jadi kita perlu tanggalkan, kita serahkan dulu semua, kita punya kekuatan sama Tuhan. Tuhan sudah bawa semua, sudah taruh di bawah kaki Yesus. Baru kita mulai berperang dengan si iblis. Berperang dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ini saya dapat dari Bapak Gembala juga. Saya tidak janjian dengan Bapak Gembala, tapi tiba-tiba waktu saya lagi siapin bahan ini, masuk itu ayatnya sama persis. Ceritanya juga sama mengenai kekhawatiran, bagaimana kita harus melawan. Jadi ya Tuhan itu luar biasa ya. Kadang-kadang saya dapat peneguhan juga. Wah, makanya saya pakai ini poin bahwa kita harus melawan apa? Lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Ya, kata lawanlah ia dengan iman yang teguh itu mengajari kita bahwa we must flee evil, but we must not flee from the devil. Maksudnya bagaimana? Kita harus menjauhi kejahatan. Ya, we must flee the evil. We must flee evil. Kita harus menjauhi kejahatan. Kita harus menjauhi pencobaan. Tapi bukan berarti kita harus menjauhi setan. Kenapa? Karena setan itu harus dilawan. Tapi kalau kejahatan itu kita harus jauhi. Sama seperti Yusuf lari dari kejahatan yang mau dikerjakan sama tante Po atau istrinya Potifar. Ya kita harus seperti itu. Pokoknya ada sesuatu yang tidak benar, kita cepat-cepat kabur dari sana. Sesuatu yang jelek, yang jahat, yang tidak benar, kita cepat-cepat kabur. Tapi ketika kita berhadapan sama si iblis, kita harus hadapi dia, kita harus lawan dia. Lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Kenapa kita harus lawan? Kalau kita lari juga, firman Tuhan katakan bahwa punggung kita ini tidak ada perlindungan. Semua senjata perlengkapan Allah yang kita biasa baca di Efesus itu, perlengkapan senjata Allah, itu tidak ada yang melindungi punggung. Ya, melindungi dari depan. Kenapa? Karena kita mau berperang sama si iblis. Kita mau fight sama dia. Meskipun bukan kita fight beneran, bukan. Maksudnya fight peperangan rohani. Ya, di ayat yang di Efesus kan diceritakan mulai dari ketop, mulai dari kita punya ikat pinggang, kita punya baju, kita punya ketopong, kita punya pedang, semuanya itu di depan untuk lawan si iblis. Tapi kalau kita lari, wah punggungnya kita ini gak ada pertahanan. Makanya sangat mudah untuk diserang sama iblis. Jadi kita harus lawan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Oke, dan di ayat yang ke-9b, di situ dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa di sini? Firman Tuhan ini atau ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita mengalami kekhawatiran, itu kita tidak sendiri. Di situ dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, siapapun, pasti mengalami hal yang sama. Jadi kalau dalam hidupnya kita itu pasti kita akan selalu ada ketemu orang yang lebih terpuruk dari kita. Tapi ada juga orang yang lebih baik dari kita sedikit atau lebih baik dari kita. Ya. Ada yang mengalami hal yang lebih berat mungkin dari yang kita alami, tapi ada juga yang mengalami hal yang lebih ringan yang kita hadapi. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini, ingatlah bahwa kita tetap masih bisa memberkati orang. Kita masih bisa menolong orang. Pasti ada yang di bawah kita yang lebih berat yang kita perlu tolong juga. Jadi jangan merasa bahwa ketika saya mengalami hal-hal yang buat saya makin khawatir itu artinya apa? Saya kok sendiri begini yang mengalami, tidak. Bahkan mungkin lewat apa yang kita alami, kita lewati, itu bisa menjadi sesuatu pelajaran yang kita bisa sharingkan juga kepada orang yang mungkin mengalami penderitaan lebih berat daripada kita. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita punya pencobaan itu atau kita punya
masalah yang kita hadapi, kekhawatiran yang kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan itu yang membuat kita, kayaknya kita yang paling malang di dunia ini. Nggak ada. Jadi Tuhan mau pada saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan, penuh dengan kekhawatiran dalam hidupnya kita, yang kita taruh di bawah kaki Yesus, Tuhan mau kita juga dengan sesama kita, dengan kita punya teman atau saudara kita, keluarga kita perlu juga men-sharingkan hal yang sama ketika mereka mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, semua kekhawatiran mereka dalam hidupnya mereka itu kita juga bisa bantu. Seperti itu. Nah, jadi poin yang terakhir di sini adalah bahwa ketika kita punya iman yang teguh, kita bisa membuat hidup kita itu tidak seperti yang dikhawatirkan. Sebenarnya di definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, khawatir, kemarin saya ada coba lihat, itu khawatir itu artinya dia gelisah, cemas, takut terhadap sesuatu yang belum pasti sebenarnya terjadi. Ya itu wajar lah kita sebagai manusia. Makanya ketika kita punya mendengar kebenaran ini, saya yakin kita mendapat sesuatu yang baru. Ya bahwa apa yang kita khawatirkan itu ketika kita minimalisir, kemudian kita bawa kepada kaki Tuhan, kemudian kita lawan si iblis dengan iman yang teguh itu bisa berubah menjadi tidak seperti apa yang kita bayangkan, apa yang seperti kita khawatirkan. Karena kan belum terjadi. Ketika kita mengikuti semua apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini, saya percaya bahwa kita bisa hidup dengan sedikit kekhawatiran. Saya tidak bilang bahwa kita hidup tidak akan khawatir lagi sampai kita nanti keluar dari dunia ini, enggak. Tapi ketika kita hidup dengan sedikit. Kenapa? Karena kita sudah tahu rahasianya. Bahwa ketika kita menghadapi kekhawatiran, itu kita bisa hadapi dengan, yang pertama tadi apa? Hadapi dengan sikap hati yang rendah hati. Sikap yang rendah hati. Supaya apa? Supaya kita hanya membawa kekhawatiran itu hanya yang perlu-perlu saja. Yang lain kita tinggalkan. Kemudian kita serahkan sama Tuhan itu yang perlu-perlu tadi, kekhawatiran yang perlu-perlu saja itu di bawah kaki Tuhan. Setelah semua itu beban sudah ditanggalkan, Tuhan yang nanti beracara buat kita bersama Tuhan, sama-sama kita lawan si iblis. Kenapa? Karena kalau tidak dia akan mengacaukan kita lagi. Makanya kita perlu lawan, kita perlu perang dengan dia supaya apa? Supaya iblis bisa dikalahkan dan hidup kita bisa dimenangkan. Yaitu sharing dari saya pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mendapat hal-hal baru, bisa mendapat kebenaran-kebenaran baru yang saya percaya kebenaran ini bisa memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat di Arauna ini Tuhan, dan kepada semua pemirsa YouTube channel di GBI Arauna ini Tuhan. Tuhan, biar kebenaran ini jadi kebenaran yang bisa memerdekakan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Menjadi kebenaran yang bisa membawa kelepasan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang masih punya kekhawatiran. Kalau itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan, biar firman Tuhan hari ini boleh memerdekakan saudara-saudari sekalian dan boleh menanggalkan
segala kekhawatiran yang tidak perlu itu. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Di situ engkau akan memiliki hidup yang bahagia, hidup yang simple, tidak kompleks. Dan ketika engkau sudah hidup seperti itu, kamu percaya bahwa segala kekhawatiran yang tersisa, yang perlu untuk kita bawa kepada Tuhan, itu bisa kita bawa dengan iman yang teguh. Hambamu berdoa biar semua yang punya kekhawatiran berlebihan ditanggalkan di dalam nama Yesus. Dan semua yang punya pergumulan yang menyebabkan kekhawatiran, itu mereka boleh bawa ke dalam kakimu, di bawah kakimu Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Mereka boleh serahkan itu dalam kehidupan doa mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan hamba percaya bahwa segala kekhawatiran itu, segala beban itu boleh diangkat dari diri mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi anak-anak Allah yang setiap hari hidup di dalam Tuhan, yang punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, yang senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga mereka boleh melewati hidup mereka hari demi hari, melawan si iblis dengan iman yang mereka miliki yang teguh, sehingga mereka boleh mendapatkan kelepasan demi kelepasan, kemenangan demi kemenangan yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa keluarga-keluarga di Arauna ini Tuhan boleh menjadi keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan, hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap keluarga-keluarga di Arauna ini Tuhan. Mereka boleh mendapatkan penyertaan dari Roh Kudus untuk melewati hari-hari mereka ke depannya Tuhan, dan mereka boleh hidup untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum menutup ibadah ini, hamba-Mu mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, doa berkat. Mari arahkan hati dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup saudara-saudari sekalian, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap keluarga-keluarga di Arauna ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.